أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجين. عفة اليمين والعالمين يا مهيئ الجود والكرم يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع
Thank you.
اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واحسبنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح فقاسناه على مر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين. شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Penceramah Al-Ustaz Guru Morangi yang datang dari Jampung, Kecamatan Tanjung. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa dan juga jajarannya, para tamu undangan, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita memanjatkan pujian 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah di Desa Sungai Buluh, RT 5 Langgar Deli Rahmat, Kecamatan Keluar, Kabupaten Tabalong, dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat ceramah agama, acara yang kelima doa strip penutup. Marilah bersama-sama kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Bersama-sama kita membacakan Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dengan dibacakannya Al-Fatihah tadi, semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini kami mintakan kepada Bapak Haji Samsuni, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا
Terima kasih. Berikutnya kami juga sampaikan kepada jamaah para undangan sekalian yang telah berkenan hadir menghadiri undangan kami pada acara kita hari ini. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, melalui momen ini kami juga ingin menyampaikan bahwa karya kami, karya Halal Binti Rahmah untuk tahun-tahun selanjutnya, istilahnya itu kalau ada umur ada rezeki, kami selalu mengajarkan peringatan Maulid ini setiap Senin pertama di bulan Maulid. Jadi supaya warga-warga Karyahandar yang sekitar kita sini mengetahuinya, supaya istilahnya itu kita kada terhindar. Jadi kita Senin pertama di sini. Insya Allah hari Pak Guru Ines ada bertajak rencana Insya Allah jangan dibaik supaya kita ada baik. Kami juga meminta mohon ampun dan maaf kepada para hadirin undangan sekalian jikalau dalam pelayanan kami baik berupa sikap tingkah laku ataupun sajian makanan ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, kami mohon maaf karena hanya sampai di situlah kemampuan kami. Kiranya demikianlah sambutan dari kami. Amal ada salah kata, ulun banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara yang keempat, yaitu ceramah agama. Untuk ini kami mintakan kepada guru kita Al-Ustaz Muami, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana likitabi wa faddalana ala sayyidil umami bi ikrami ahbabi hamdan yastadlibul marbuba min ridai wa yaj'alana minasy syakirina wa waj'alna syakirina bini'ami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Rasuluhul Mustafa wa Nabiyuhul Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin wa basyiran wa nadhira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dunya wa fil ukhra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar was sirril akbar.
Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhibbun rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama, para alim, para sholih, yang sama-sama kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini berkat rahmat dari Allah, taufik hidayah dari Allah, kita bersama dikumpul oleh Allah dalam satu acara memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang penuh berkah, dalam waktu yang berkah, dalam suasana yang berkah, mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan doa-doa yang diijabah oleh Allah. Al-kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita berataan dihindarkan oleh Allah dari fitnah dunia, fitnah akhirat, bala dunia dan bala akhirat. Dan mudah-mudahan pula asbab kita berkumpul saat ini, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa-dosa orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita yang sudah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas lindungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana peringatan Maulid pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang menjadi wasilah bagi ulun adalah akhirna fillah, ustaz atau guru Islam yang telah mengundang atas nama panitia untuk memberikan tausiah pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat bagi ulun dan bagi kita berada yang hadir dalam majlis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah atas lindungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ambil coba ya kan. Panjang bagi makhluk. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ulun kutip di dalam kitab Fathul Mu'in atau matan daripada kitab Ihanatul Talibin juz 3. Lo ambil perkataan Syekh Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala. Apa beliau berpendapat tentang orang yang selalu setiap tahun merayakan maulid? Enggak, setiap tahun kita merayakan maulid. Ada yang kayu orang sebulan sekali, ada yang kayu orang seminggu sekali. Enggak, setiap tahun kita berulang-ulang kita laksanakan ini. Apa kata Syekh Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala? Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah wa ammahumullahu birrahmah wal mutawwaquna bin nur. Ujar Syekh Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala, tidak adalah satu rumah, masjidkah, rumahkah, atau tempat-tempat yang disucikan, yang mana tempat itu dibacakannya maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kebaikan yang Allah lakukan di tempat itu, yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan di tempat itu, yang dilaksanakan maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, illa hafatil malaikah, kecuali tempat itu Allah curahkan, kecuali tempat itu dipenuhi dengan malaikat-malaikat Allah. Luar biasa. Cuma ini perkara amrul ghaibah, perkara ghaib.
Dan kita pada kau melihat tikungan malaikat. Ingin aku melihat tikungan malaikat Tuhan kepada taat. Illa hafatil malaikah, kecuali tempat itu dipenuhi malaikat Allah. Apa gawian malaikat Allah di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, yastaghfiruna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawian malaikat itu apabila ada kebaikan perintah Allah, mereka datang hadir. Hafatil malaikah, memenuhi ruangan yang ada kebaikan itu. Apalagi ini salawat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati, membesarkan, mengazimkan, memuliakan maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gawian malaikat di tempat itu? Yastaghfiruna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memintakan ampun orang-orang yang hadir di tempat itu. Allah luar biasa. Amun kita minta ampun lawan Allah bisa tak mungkin. Tapi amunnya orang yang makhluk yang mulia minta ampun lawan kita, kira-kira dinding lah. Luar biasa ini. Makanya inilah kadang-kadang maaf masyarakat kita nang koler, padahal belum diterjadi. Kalau ada jadanannya koler melaksanakan. Kadang-kadang belum tidur orang melaksanakan dengan ibadahnya. Padahal dikatakan di dalam kitab yang sama, Syekh Hasanul Basri radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang pemuka sebiin. Bahkan dalam satu riwayat Syekh Hasanul Basri takala beliau lahir, takala beliau lahir umur sini 2 tahun bertemu ala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini masa sahabat menangis. Apa perkataan Sayyidina Hasan wal Basri rahimahullahu ta'ala tentang maulid, tentang orang yang mengayak maulid, orang membesarkan maulid, menghabiskan duitnya, dananya, koceknya untuk merayakan, membesarkan, memuliakan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qala Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, waditu law kalani mislu jabalin uhudin la anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya Allah menganugerahi diriku, diberikan oleh Allah kepadaku sebesar gunung Uhud emas, la anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku nafkahkan, aku sumbangkan untuk merayakan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membesarkan kita, ini membesar hati luar biasa kita. Tak kala kita sudah hari ini sudah melaksanakan maulid Nabi itu luar biasa. Makanya uji panitia tadi menyatakan pohonnya mudah panjang umur. Senin pertama maulidan itu lah, coba kalian biar khusus kan? Ya Allah, orang biasa nih kan? Mau belum ada wanita kira-kira ini saja sebumukan palai, sebumukan saja kuman pada kami itu 6 belas ini hampir kira-kira melaksanakan. Alasannya macam-macam dari duitnya Ustaz aja berbagi-bagi lawan anak, lawan bini, macam-macam ini kan pulang lain nang anu lain Tuhan lain pulang kita ya Allah macam-macam alasan. Cuma dulu baginya kian asal amun kada kawan yang bersih nanti rumah undang orang pada di rumah barang kian dulu. Karena undang nih namanya mengenai dia nih, mengenai kan tadi kalau itu aja, nah undang buahnya, dia buah jadi undang, ya udah bacakan murid. Ilahatil malaikah. Makanya dalam satu kitab ini apabila malaikat itu hadir di tempat kebaikan di mana-mana ada di mana tempat itu dilaksanakan kebaikan. Termasuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergelantunganlah para malaikat itu seperti lampu-lampu itu. Bergelantungan. Karena menyaksikan mereka. Allah luar biasa. Kemudian yang kedua kata Syekh Jalaluddin As-Sayyidi, di mana tempat itu dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa hafatil wa ammahumullahu birrahmah.
Tempat itu penuh dengan rahmat, semayan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kenapa? Karena nang kita muliakan, nang kita besarkan, nang kita agungkan, Allah memuliakan, Allah membesarkan, Allah mengagungkan. Dan ini perintah Allah, imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabun nawahi. Karena melaksanakan perintah Allah. Ini kita ini melaksanakan perintah Allah. Ada tanggung-tanggung pian. Ada perintah Nabi kada. Ada perintah RK kada. Ada perintah lurah kada. Ada perintah bupati kada. Ada perintah para ulama kada. Perintah imtisalul awamirillahi ta'ala wajtinabun nawahi. Dan tak kala kita berniat merayakan Maulid itu adalah karena kita menjunjung perintah Allah. Itulah seabdal makam martabat di sisi Allah. Hadirin, pantas Allah semaikan rahmat, kasih sayangnya di tempat itu. Allah borong berataan. Kita yang hadir Allah kada peduli. Tak kala kita hadir di tempat ini membawa dosa kesalahan, kada peduli Allah. Allah borong kita berataan. Oh, baru mampir lah. Kamu baru mampir. Empat orang baru mampir, yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Minggu 5 sekali jangan. Inna Allah astara, dimulai dengan kalimat tauhid. Dalam ilmu nahwu kalimat tauhid inna itu penguatan apa yang disampaikan oleh Allah. Inna Allah astara, sesungguhnya Allah istara minal mu'minin, Allah beli daripada orang-orang beriman itu, bi amwalihim wa anfusihim, dari harta mereka, diri mereka Allah tukari, Allah beli apa yang kita jual lawan Allah, Allah beli hari. Misalkan mungkin kita berapa kita sehari ini, misalkan kita undang Maulid berapa bayar rumbuhannya juga mahadiah bang, atau sih rumbuhannya mahadiah uang baca Maulid di rumah pulang. Nah, berapa kita bayar? Kita bertransaksi lawan Allah hari ini. Kita berjual beli dengan Allah. Inna Allah halal ghaniyun 'anil 'alamin. Allah yang maha sugih. Allah ghaniyul mutlaq. Allah zat wajibal wujud. Ghaniyul mutlaq, nang sugih pawujudan. Dan seluruh semesta alam nang sugih bahajat lawan Allah berapa? Hari ini kita bertransaksi, bertukar jual lawan orang yang bersifat maha sugih, nang mutlak. Ada bahajat lawan Allah. Kalau kita belajar tauhid sifat Allah, belajar ilmu ta'ala itu astagfirullah. Yakin ini jujur. Amun jujur yakin pada belajar dengan dia. Kita bertransaksi dengan Allah, kita berdagang dengan Allah. Pantas saja Allah tadi wa ammahumullahu birahmah. Allah tukari, Allah beli harta kita, diri kita, apa? Bi anna lahumul jannah, dengan alat tukar Allah surga.
Apa ragu ya? Ada ragu ya insyaallah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan sebab kita merayakan Maulid, memuliakan, mengagungkan, membesarkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad, dengan sebab karunia Allah, dengan sebab nikmat Allah, dengan sebab rahmat Allah, falyafrahu, perintah Allah bergembira. Hemong, ujar orang Banjar itu 5 tahun dari hemong. Dah, hemong di sini. Ada ya, ada. Ini janji Allah. Hemong, gembira. Tak kalah kita berhadapan dengan karunia Allah, kita berhadapan dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah yang terbesar itu adalah Maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia kecuali Maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata al-alif billah Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Mafahim Yazid Al-Qusah mengatakan, tidak ada nikmat sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang beriman kecuali nikmat lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia gembira datang maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia muliakan, ia besarkan, ia agungkan itu maulid. Karena maulidnya Nabi itu sumber segala-gala nikmat. Sumbernya apa? Sumbernya sumber nikmat. Andai kita mengambil sebahagian nikmat iman yang Allah semaikan hari ini kalau kita berataan iman, Islam, ihsan. Tidak ada itu nikmat kalau tidak asbab kelahiran baginda Nabi SAW. Islam, ihsan, dan nikmat yang tersurat, yang senang nyata, yang kada nyata, zahir wa batin. Nampak aja yang sebab sumbernya adalah nikmat maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada nikmat-nikmat yang belum sebutkan itu didapatkan kecuali nikmat lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pada membacakan kitab yang kayak gimana? Ingatnya kitabnya Risalah Wasilah, silahkan baca dengan. Membacakan kitab tuh saya bentuk kan enggak. Jadi kesimpulan ya. Luar biasa. Ini yang dimuliakan dari rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, illa hafatil malaika wa ammahumullahu birrahmah wal mutawwaquna bil nur. Dengan asbab kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hadirkan di mana, di tempat wal mutawwaquna bin nur, penuh dengan cahaya kebaikan di tempat itu. Magnet kebaikan yang Allah hadirkan di tempat itu. Ini yang membasahi hati kita yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Busiri di dalam lantunan burdah beliau dalam siapa apa itu sudah wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minal diyami mulaya salih wa sallim iman abada habibika wa kulluhum min rasulillah, setiap mereka dari Rasulullah.
pandainya beliau lawan Rasulullah biasa. Pandainya Syekh Muhammad Al-Busiri rahimahullah ta'ala sidin lawan Rasulullah. Wa kulluhum min Rasulullah. Semua itu dari Rasulullah. Mereka semua dari Rasulullah. Yang belum pandai di Nur yang ini nih. Jangan salah pandai memang paling beribadat kepada mau nih lah. Ingat pelajaran ini dalam kitab ini juga. Makanya satu ketika Sayyidina Abu Bakar belang lawan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Mesti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam asik berbincang-bincang tentang kebaikan baginda dan kebaikan Allah dan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat itu berbincang tentang kebaikan Nabi. Jangan diceritakan. Kalau sampai puncaknya kesimpulannya lalu juga Aisyah radhiyallahu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ujar wahai sahabat Rasulullah, ashkuru ashkurullah, aku hanya bersyukur lawan Allah. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an beda dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ashkuri Rasulullah. Permulaan dia kan tadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai sahabat Abu Bakar, aku bersyukur dengan nikmat dari Allah. Aku syukur kepada Allah. Aku berterima kasih kepada Allah. Tapi tak kalah kalam yang disampaikan oleh Sayyidatuna Sayyid Abu Bakar As-Siddiq, ashkuri Rasulullah. Aku bersyukur hanya kepada Rasulullah. Di dalam kitab Wasilah ini pembahasannya tak kalah dua-duanya jalannya sama. Tak kalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu aku bersyukur hanya kepada Allah. Ini makamnya makam fana. Makam fana. Tapi Sayyidah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tak kalah beliau mengatakan ashkuri Rasulullah, aku hanya bersyukur kepada Rasulullah. Ini adalah makam baqah. Iya, di rohnya nyaman banget yang dalam kita. Kenapa? Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yashkurin nas, man lam yashkurin nas, yang lam yashkurillah. Barang siapa yang bersyukur kepada manusia, hakikatnya yang bersyukur kepada Allah. Ya, hari ini kita luapkan kegembiraan kita menyambut Maulid Nabi dalam rangka kita mengtazimkan, membesarkan, memuliakan Sidin. Ini tanda kita syukur kepada baginda Nabi yang Allah beri nikmat kepada kita. Syukur kita lawan Nabi. Jangan kedalahi Nabi karena ada nikmat-nikmat yang lain. Maka dikatakan di dalam ringkasan kitab ini, wal hasil anna al istighala bi salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, takala orang fana lawan Nabi, takana orang fana lawan baginda Nabi, ia sibukkan, ia istiqamahkan gawiannya dengan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab Risalatul Wasilah ini, wal hasil anna al-istighala bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil asbab al-fathu ala al-abdi, bahwa salawat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengganang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan salawat itu adalah sebesar-besar asbab al-fathu ala al-abdi, terbukanya
kita didik makrifat seorang hamba kepada Allah. Ini contohnya minum. Kita minum, kita musyahadah, itu musyahadah kita lawan Nabi Pak. Rangkaian pacarannya. Contohnya kita minum sunnah. Tangan kanan kalau perintah syariatnya, perintah sunnah tangan kanan kalau baca Bismillah. Rimbah pulang nah. Katamu 2 tahun. Nah, batin apa ulun mengikutnya. Hadir dalam majelis ilmu, ulun mengikutnya. Bersilaturahim, ulun mengikutnya. Memandang wajah bagurat, ulun mengikutnya. Mengikut ma'asilon pian itu hasil musyahadah. Apabila dia istiqamah di dalam sunnah zahir wa batin, itulah ngarannya fama kombakoknya hadir anak ibu Muhammad SAW. Tapi sinkronakan antara mutaba'ah zahir dan batin, mutaba'ah zahir batin, menghidupkan sunnah zahir dan sunnah batin. Itu kasih kedua awalnya. Amunnya minumnya tangan kiri, tangan awatan. Kurang kata batu di bersilaturahim, kurang pemaulid menyambati. Ada mau? Apalagi sunnah Nabi, banyak sunnah Nabi. Nang zahir, nang batin, nang tasurat, nang tasilat, qaulun wa fi'lun. Banyak sunnah Nabi. Tak kala kita mengikut sunnah itu, nyatakan ma'asik lawan Nabi, mengikut Nabi. Itu pelajaran kita ini bagus sombong. Siapa yang memiliki kita ini sama pelajaran ini? Bin akhirnya billah ini Darussalam ini. Ya, Darussalam ini. Hadir deh. Ini misal Allah, Allah. Bersana kitab nenek dan sudah pada makan. Kurang lebih 3 minggu sih mengalami. Jadi hasilnya itu. Makanya luar biasa salam baginda Nabi SAW. Jadi dengan sebab kita memuliakan Nabi, malaikat maulid Nabi ini apa? Memesrahkan kita mengamalkan sunnah Nabi ini, tujuannya kasih itu. Tak kala kita mesra sunnah Nabi, kita hidupkan, istiqamah menghidupkan hasilnya, kena makamnya bakal. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, askuri Rasulullah, aku bersyukur hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah. Nung gagal pahamnya syirik tak? Karena jelas saja siapapun kulluhum min Rasulillah, semua mereka dari Rasulullah. Pas semuanya tadi, kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rashfam minad diyamin. Andai kata Rasulullah itu diumpamakan air hujan yang turun dari langit, maka hari ini kita hanya mengambil secabut air hujan supaya hasilnya wal mutawwaquna bin nur tadi. Yang secabut tadi kita minum makan Allah. Dan Allah bagi kita nak kau kena mau itu. Ini yang kada kawat di surat akan kada surat akan. Kebahagiaan, happy, surur itu kada kawat dilukiskan, kawat dituliskan dalam kata-kata kada kawat. Makanya tak kala berkata Syekh Abdul Abbas Al-Munsi radhiyallahu anhu, beliau adalah perguruan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengatakan man ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat ain ma adittu minal mu'minin. Andai kata aku lisan tak dinding lawan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak dinding hatiku lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedetik aja, sesaat aja, tarfat ain. Kada mana sedetik, kada mana semenit, kada mana sejam, tarfat ain. Berbuka, berapa jam berbuka, tarfat ain. Sekali
dari mata aku ditanding lawan kekasih Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'aditu minal mu'minin. Aku kadang menyangka, aku kadang mendawa, aku kadang membilang diriku adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba saking panaknya kalau Rasulullah. Ini orang namanya Bati, namanya Jibril, punya ada tahu benar orang yang jangan takut yang dia. Kada maunya mencibir saudaranya yang akan melihat mau ini. Kada mau dia. Bahkan dia beristighfar lawan Allah. Tak ampun lawan Allah. Kada menyambatkan ahlul bidah orang mereka mau ini. Kafir masuk neraka. Namun hubungan dengan kepakan mau dikatakan semuanya. Mengaji kada berduduk dia namanya ibu kayu kau dan itu min azamil asbab al-fatwa. Jadi uji Syekh Muhammad Al-Busri, andai kata Rasulullah itu air hujan yang turun dari langit, kita hanya mengambil secabuk kemuliaan Rasulullah secabuk kayak kita. Andai kata uji Syekh Muhammad Al-Busri radhiyallahu anhu, andai kata Rasulullah itu ampun yang turun dari langit, kita hanya mengambil setitik saja supaya wal mutawwaquna bin nur. Iya, akhirnya tadi hujan Syekh Muhammad Abu Hasan Al-Munsi, Syekh Abbas Al-Munsi radhiyallahu anhu, hujan sini dia kata dinding lawan Nabi sadatik tarfata'ain, aku kadang mengaku jadi mantap ya. Artinya panahnya luar biasa mereka. Nah kayak kita nih cari lurung di situ supaya jangan berat lagi kita menghidupkan Nabi. Karena dikatakan di dalam kitab Irsyadul Ibad ngalan satu hadis. Nah, jadi pulang ada terus nenek supaya jangan kemana dapat hadis minta. Nih kitabnya membaca Irsyadul Ibad membaca. Kadang-kadang membacakan kitab juga cuma hidup sebelum ya enak. Apa ujian baginda Nabi? Salah satun tahta zillir rahman azza wa jalla yauma la zilla illa zilluhu. Ada 3 golongan umat Nabi yang di bawah naungan Allah azza wa jalla. Di bawah naungan Allah kayak apa? Yauma la zilla illa zilluhu, di hari itu kada ada naungan kecuali naungan datang dari Allah. Katakan oleh sahabat, kila man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, man farraja an makrubin min ummati. Yang pertama himuni umat Nabi. Tanya, himuni umat Nabi itu kan cuma himuni umat Nabi aja. Makanya orang sahabat saleh itu kami himuni umat Nabi aja. Karena himuni umat Nabi jauh batas. Tidak mendengki, orang lupa ini jangan mendengki. Yalah, mengijak mudahan minuka kawan-kawan mudahan kau umpat ke guru baik, mudahan kau umpat ke guru danau, mudahan umpat ke guru-guru kau punya besar. Ya kalau itu aja berdoa ya Allah, jangan didengke pas ke tempat. Muka gak bawa uang dengki ini. Di Imam Ghazali orang dengki ini kada kisah. Bilang sakit kepalanya, melihat orang dapat sakit kepala. Nah, sakit kepala babat kepala. Obatnya ketiga, putih kadang mempan, paracetamol maginya, paramik maginya, kadang mempan. Obat yang genetiknya kadang mempan, obat yang dikotak kadang mempan. Lain penyakitnya Pak, batin penyakitnya. Maka pun batin, tak tambahnya apa? Hadir majelis ilmu, cari ulama tasawuf lagi. Mahimuni umat Nabi nanti dapat tahu kita kan? Ulun diundang berharap pada Uli Muslan, boleh datang. Ini pun pulang, Sabtu mana? Sabtu cuma, pun pulang Muslan. Ulun hadir Uli Mas sekarang, ulun ada kegiatan lain, ada majlis lain, datang ada dapat. Punya video ulun, nah dia kawan, dia Uli Mas mau undang ini. Saya bukan. Berharap aneh. Pas ulun datang, gembira luar biasa, akhina billah, ini luar biasa nih. Atas nama pandangan wajahnya, atas nama panitia tahulah panjang wajahnya. Biasa. Nah ulun apa? Ittiba sunnah.
mahimungi ulun datang hadir ke wadah pian, berikan tausiah pada pian, pian berharap kau berikan tausiah di tempat ini adalah dalam rangka ulun mahimungi umat Nabi. Ya saja lawan lain. Jadi himungi aja gembirakan umat Nabi. Kan Sayyidina Ali kalamallahu wajhah mengatakan di dalam kitab Nasaib al-Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawal Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, punya Imam Ali, doakan orang-orang namanya, doakan dan dia dapat hidayah dan taufik dan Allah tampunnya. Ihtimalul aja gawian kekasih Allah, gawian kekasih Allah, gawian kekasih Rasulullah itu adalah ihtimalul adza aninnas, ya kandung akan, ya sandang akan penderitaan, kesakitan yang diterimanya, sandang akan ihtimalul adza aninnas. Maksudnya apa? Orang bajalem pandang. Dari Allah ini ya melihat apa Allah melihat ini orang pandang di Allah orang nenek melihat orang datang menyambati macam-macam jangan memandang apa Allah ini ada wahani membalas lalu pandang di luar pulang melihatnya Nabi di Taif nang kayak apa kakala diundang di bubuhan Taif datang ke Taif malah bukan disambut dengan riang gembira tapi caci makian lemparan batu hinaan macam-macam. Nah kasih kitab anaknya ulang bakal makam bakata ini terbalik jadi makam makam bakal kita bisa jelas pulang kali aja sama kita ibadat rojakan khawtu untuk Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, man ahya sunnati, ujar Nabi orang anak dapat naungan Allah. Hidupkan sunnah Nabi zahir dan batin. Yang zahirnya tepat, batinnya kada luput juga. Cuma minimal ujar Syekh Abdurrahman Siddiq apabila yang zahirnya kuat maka dalam itu nyaman aja karena inilah nang dalil sidin kaidah sidin az-zahiru tadullu alal batin. Kemudian nang zahir itu tanda batin kan. Az-zahiru min atul batin. Gawian nang luwat tanda cara min batinnya kan. Jadi orang nang misalnya minum tangan kanan ketujuh bersilaturahmi ketidur mengiman umat Nabi. Ya, walau batinnya kadang mau pandang deh. Pak mengucapkan batinnya berisi musyahadah lawan Nabi apa ucapan yang dulu tadi yang ada menurut pian kita duduk menjadi maasi lawan pian karena Nabi menyuruh iyalah menurut pian Nabi menyuruh pian. Setiap kita melakukan sunnah ulun mengikut ulun maasi lawan pian musyahadah karena kagak kamu menghadirakan itu cukuplah punya Syekh Abdurrahman Siddiq gawian zahirnya pas karena itulah gawian zahir itu melakukan batinnya. Tapi yang lengkap itu az-zahir wal batin. Tak kala kita menjalankan ini sunnah mengikut Nabi masih itu silaturahim tadi kalau yang kawan menghubungi maaf silaturahim lawan tetangga kita mengikut Nabi masih lawan Nabi, duduk di sini masih lawan Nabi, duduk di sini masih lawan Nabi. Itulah supaya dapat tadi robaan nih, jangan talindung itu Nabi. Orang arif billah itu biar apa kalau talindung saja nak aja lawan Nabi siksa bagi mereka. Siapa kita? Ini jalan aja dong, ulun jalan aja nih. Karena masing-masing kita lagi man ahya sunnati, kita hidupkan sunnah Nabi. Ini langgar dengan benar. Hidupkan sunnah Nabi, Nabi hidupkan sunnah apa hidupkan sunnah Nabi, salat berjamaah khotib. Berduaan di jongkongnya. Bukan senang dalam, pasti kurang ada kasihnya. Kan baru masih ada penelitian, kasih lah semuanya lah. Bayar kita goreng imam. Pada kami kemudian tahun 2000 itu asin pemulaan
di Palamboyan kok. Langgar ini bagus banget. Kau sudah tahun berapa? Kurang lebih 6 tahun. Mulu langgar masih kada basi. Itu sudah basi. Malu nyamannya dan nyamannya. Cuma ini dia berubahin kalau mengganggu dulu, ya. Gara-gara basi lalu usul beribadat. Nah, salah pernah. Nyata itu pulang kena. Di dalam hikam itu ya, jangan disebabkan asin tadi lalu usul beribadat. Basi lalu kada usul beribadat. Puput pulang kena. Artinya kada kena asik basi kah, ada basi kah? Tetap husuk beribadat. Kada kena asik, berapa macam basi. Husuk ibadat begini. Nah itu kan mau itu kan mau ikhlas gitu. Itu yang dicoba. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kita lagi sunah-sunah nanti ya. Kemarin ini kita menghidupkan nikmat yang besar tadi. Jadi ini bungkahnya nih, ya. Bungkahnya yang kita ini, nih. Bungkahnya. Kita tahu bungkahnya biar. Indungnya nih. Kemudian yang terakhir man aksara salata alayya wajana. Orang yang menghidupkan salawat, orang yang selalu bersalawat, banyak bersalawat lawanku wajah Nabi, itulah orang yang dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala naungan. Dan itu orang yang berhak wajah Syekh Muhammad Nawir rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang bernama Tankihul Qaul beliau menerjemahkan satu hadis yang sahih, in awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaru alayya salatan. Orang yang paling Allah dekat lawan Nabi di yaumul kiamah adalah orang yang banyak bersalawat lawan Nabi. Artinya ujian Syekh Muhammad Nawir, orang yang paling berhak dekat lawan Nabi, orang yang paling berhak orang dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang benar. Sampai-sampai di dalam satu riwayat hadis Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu dikatakan awwalun nasi khurujan idza buisu wa ana khatibuhum idza wafadu wa ana mubashshiruhum idza ayyisu liwa hamdin yawma idzin biyadi ana akramu waladi adam ala rabbi wala fakhar. Puji Rasulullah, ana awwalun nasi khurujan idza buisu. Akulah orang yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah. Tak kala umatku dibangkitkan, tak kala makhluk yang lain dibangkitkan. Nabi menghadang sudah hebat. Nabi menghadang kita. Tentunya orang yang menaksara salat alaihi, orang yang paling banyak bersalawat. Ini yang dihadang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana khatibuhum idza wafadu. Akulah orang yang menjuru bicaranya nanti tak kala ia berhadapan dengan pengadilan Allah Rabbul Karim. Namanya kita dikawal oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala kita hampir menghadapi pengadilan Allah, nang tak kala Allah padahal Allah himbau lawan orang-orang yang beramal, wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kalau kita berhadapan dengan amal-amal kita berhadapan dengan Allah yang menghisab amal kita, min amal faja'alnahu haba'an mansura, yang kita khawatirkan amal kita Allah hancurkan, Allah tebarkan seperti debu yang berterbangan. Tapi karena junjungan kita berwasilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kada jadi Allah menghancurkan amal kita. Tafsirnya bukan dengan Ibnu Katsir, wa qaddimna ila ma'alimi amal tajal, luar biasa itu ya. Tak tangis kita dia. Makanya kita di hadapan lawan pengadilan Allah, pengadilan Allah kita berhadapan, kada sanggup amal seharian nenek kita menangis bacaannya, kada kawa kita. Membanggakan amal kita kada kawa, kecuali kita tak kala kita membanggakan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah kada jadi menghancurkan amal kita. Ana khatibuhum idza wafatu wa ana mubashshiruhum idza ayyisu. Dan akulah orang yang memberikan kabar gembira kata baginda Nabi tak kala umatku dalam keadaan putus asa. Putus asa kita. Berapa masa kita berada di alam barzakh? Berapa masa kita berada di yaumul hisab? Berada di yaumul mahsyar? Berapa masa di
yaumul ba'as, yaumul mahsyar. Berapa masa, berapa tahun kita putus asa. Nak kaya apa aku, nak kaya apa aku. Sampai dalam riwayat sekelompok ini hadir kepada Nabi Adam karena kau menolong, hadir kepada Nabi karena kau menolong. Tapi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubashiruhum ida ayyisu, karena pujian Nabi liwa hamdin yauma idzin biyadi, karena di hari itu bendera pujian ada di tanganku. Ana akramu waladi Adam, akulah orang yang paling mulia anak keturunan Adam. Allah di atas anugerah Tuhanku ini. Wala mahal, berbangga aku karena Allah menganugerahkan ini kepadaku ya Nabi. Jadi apa yang dihitungkan, apa yang dinisbahkan, apa yang disandarkan lawan junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuah manis loh bisa. Tapi apabila melewati kada kawal, hancur kita. Orang kada kau panak lawan Allah, amun kada lawan Nabi tu. Kada kau mesti panak lawan Nabi tu. Jahilnya, tiba sudah. Makan salawat. Anjang badan ni, dah banyak kuat, lima sudah lah. Sama-sama dapat. Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allah ridho lawan kita berdatang. Ampuni kita berdatang akhir. Tuhan Allah istiqamah kita mengamal, mudah Allah berikan dalam hati kita sunnah, mengamalkan sunnah istiqamah zahir dan batin. Dan mudah-mudahan Allah berdataan dengan hari ini, Allah mudahkan kita, bertamu kita, panjangkan umur kita, murah rezeki kita, bertamu dengan maulid yang akan datang, mudahan kita kau melaksanakan maulid. Bila nomor salamlah dan manfaatnya. Bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyampaikan tausiah agama tadi, semoga kita semua yang mengambil intisari hikmah untuk pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang kelima, yaitu doa. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Ustaz Al-Bani, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ba'd ma'ahu ya Muhammad wa ala wal muslimin ila ahsan hal. Allahumma ya Muhammad ahwal حالنا والمسلمين إلى أحسن حال أو هاجم المرحومة وتبركنا من بعده تبركا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. مفتاح الجنة